Yo guys, welcome back to I Am Revo Channel. Jadi teman-teman, sebelumnya saya sorry dulu karena belakangan ini saya lagi jarang upload nih teman-teman. Kenapa? Karena lagi ada beberapa kesibukan di akhir bulan ini yang bikin saya cukup padat gitu. Tapi saya sempatkan buat upload video nih sama teman-teman. Nah, di video hari ini gitu, saya senang banget teman-teman karena saya baru mendapatkan sebuah kamera yang udah cukup lama saya idam-idamkan gitu. Pengen tahu kameranya apa kan? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah guys, teman-teman pasti penasaran kan kameranya apa? Jadi ini adalah sebuah kamera point and shoot gitu ya. Kamera point and shoot atau kamera pocket dari Jepang, tapi dia diproduksi sekitar tahun, saya agak lupa, mungkin tahun 80-90 ya. Ya kayaknya paling sekitar tahun segitu sih. Jadi Jepang ya, tadi saya udah mention. Kamera ini termasuk jenis kamera point and shoot menengah gitu. Jadi kameranya adalah ini teman-teman. Jeng jeng. Ini adalah Yashica MF2 Super DX gitu. Belakangnya cuman ini yang masih polos. Saya belum bikin reviewnya karena saya saking happy-nya. Jadi saya bikin video ini dulu. Ini kameranya cukup lama nih, saya pengen gitu. Ya nggak lama juga tapi berbulan-bulan. Lamanya kenapa? Karena setiap ada kamera ini ada yang jual, tapi apa namanya tuh kameranya udah keburu habis duluan gitu teman-teman. Jadi ini kamera yang cukup banyak diminatin di Indonesia gitu ya. Nggak tahu dari lama sampai kemarin saya dapetin ini kamera juga, itu masih banyak banget peminatnya kamera ini gitu loh. Jadi saya bisa asumsikan ini adalah salah satu kamera point and shoot di Indonesia yang cukup banyak diminati, cukup laris gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kondisinya masih bagus, mulus, perfect, flashnya nyala, lampu indikator nyala, semuanya, film counter, pokoknya semuanya fungsinya aktif semua ya. Udah pasti 1-2 hari seller pajang pasti udah langsung raib gitu. Nah, pertama kenapa saya suka si Yashica MF2 Super DX ini? Dari bentuk teman-teman, nggak tahu kenapa saya pertama kali lihat si kamera ini terus kayak langsung kayak falling in love gitu. Jadi kayak langsung keren banget nih kamera gitu loh. Jadi saya langsung demen aja gitu. Karena kalau kalian teman-teman bandingin dengan kamera-kamera point and shoot lainnya, ya jangan bandingin sama kamera Ciki ya. Kamera Ciki itu kamera yang 500.000 ke bawah lah ya. Itu kurang lah gitu. Dari build-nya, dari bobotnya, ini menurut saya ya mungkin sini masih ada plastik ya, masih bahan plastik lah gitu. Mungkin beberapa orang juga ini dia mengkategorikan ini sebagai kamera Ciki ya whatever gitu. Tapi kalau buat saya ini udah cukup levelnya di menengah gitu, karena dari bobotnya beda, lebih berat sedikit, lebih kayak mantep gitu dipegangnya, terus bahannya kayak plastiknya bukan kayak plastik yang murahan gitu loh teman-teman. Dia tuas rewind-nya juga udah besi gitu ya, udah besi lah gitu, atau stainless lah gitu kan. Terus ya pertama saya suka adalah bebannya juga nggak terlalu ringan yang enteng banget, jadi sedikit agak berat, paling ya beda beberapa puluh gram lah atau belas gram gitu kan. Cuman ya beda gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman punya atau teman-teman ngeliat terus beli gitu ya, akhirnya jadi punya, teman-teman akan merasakan bedanya. Ini kayak misalnya contoh ya teman-teman, Fuji DL series atau misalnya Fuji MDL tuh beda banget. Saat kalian megang ini tuh kayak gila ini mantap banget. Kayak mantap. Karena saya happy banget nih teman-teman. Jadi sangat menggebu-gebu bikin video ini. Jadi nah, Yashica DX MF2 Super. Nah waktu itu saya sempat kayak tergiur buat beli Yashica MF2 Super DX yang baru.
Jadi teman-teman kalau misalkan kalian nggak tahu atau nggak sampean beli yang lamanya, saya pernah baca itu tahun 2019 atau 2017 ya. Pokoknya dia pernah memproduksi kamera ini lagi. Gitu. Cuma dia di bawahnya ini nggak ada tulisan Kyocera-nya. Jadi di bawahnya kalau nggak salah itu tulisannya adalah MF2 Super atau apa gitu, saya lupa. Harganya cuma 1 jutaan lebih. Brand new. Ya, brand new. Ya murah lah gitu kan. Cuman kalau buat saya membeli sebuah kamera point and shoot dengan harga 1 juta ke atas itu udah bikin saya buat mikir berkali-kali teman-teman gitu, terus terang gitu. Karena dengan 1 juta ke atas budget segitu saya bisa beli kamera-kamera SLR atau rangefinder yang lebih rare lagi, yang lebih unik-unik lagi gitu. Nah, ini saya dapetin memang masih di bawah 1 juta gitu, teman ya lebih mahal daripada kamera-kamera yang kemarin-kemarin saya review. Oke, nah jadi waktu itu saya pernah lihat itu ada seller yang menjual MF2 Super DX itu brand new baru, dan saya langsung cek, saya cari tahu dan ternyata benar. Jadi dia sempat memproduksi lagi gitu, memproduksi ulang di tahun makanya saya lupa tahun 2000 berapa gitu, belasan gitu, tahun 2000 belasan lah, saya lupa tahun berapa. Oke, jadi nah dia keluarin baru, tapi setelah saya lihat reviewnya, saya waktu itu jujur saya sempat hampir mau beli sih sebenarnya. Cuman saya cek lagi reviewnya, nah itu makanya saya bilang kan kalau saya beli kamera point and shoot di atas 1 juta ke atas itu bikin saya mikir berkali-kali. Akhirnya sampai saya lakukan research lagi. Jadi di banyak review itu orang banyak yang bilang kalau si kamera itu berbeda sekali dengan yang Kyocera ini, dengan yang lama ini. Kenapa? Jadi di build quality-nya itu banyak yang bilang kalau si kamera yang baru itu dia lebih ringan, ya, terus lebih ringkih. Kedua lebih ringkih, terus lalu yang ketiga itu feel-nya berbeda dengan si MF2 Super DX ini. Ya dalamnya saya nggak tahu gimana, karena saya belum pernah lihat barangnya juga, saya belum pernah ngerasain juga. Jadi saya belum tahu dia feel saat jepret motret itu kayak gimana, enaknya kayak gimana, saya nggak tahu. Gitu. Cuman saya lihat reviewnya, saya baca reviewnya seperti itu teman-teman. Nah, berbeda jauh dengan yang buatan zaman dulu ini. Gitu. Kayak memang kamera buatan yang zaman dulu itu lebih kayak mantep gitu sih teman-teman kalau buat saya sendiri. Jadi ini pun saya megang aja kayak mantep banget gitu, enak banget gitu. Nah, dia udah pakai sistem kokang ya, kayak gini. Jadi nggak sistem yang roll. Oke. Terus untuk lensa itu dia 38 mm, aperture 3,8. Umum. Ya, sangat umum lah. Lalu oh ya, ini flashnya masih hidup teman-teman. Tuh lihat. Bunyinya masih cit. Gila, ini kayak keren banget. Nah, saya dapat info waktu beli ini, saya dapat info sama sellernya, si ini ya flash indikatornya masih nyala. Kita lihat aja ini nyala nggak nih? Nah, kita tungguin aja ya. Terus ya, saya dapat juga masih lumayan mulus. Gitu. Oh ya, sellernya saya dapat dari Hanya Sebarang. Ya, saya udah cukup langganan sama doi. Gitu. Instagramnya namanya Hanya Sebarang. Nah, yang bedanya lagi dari point and shoot yang lain, dia sudah punya timer teman-teman. Gitu. Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu kamera point and shoot apa aja yang memiliki timer. Tapi kebanyakan yang saya lihat dan yang saya suka dan yang saya punya itu belum punya timer. Baru ini yang sudah memiliki timer. Gitu. Oh, ini nyala teman-teman. Tuh, lampu indikatornya masih nyala kan? Si flash indikatornya. Kita coba jepret. Belum dikokang. Oke. Wih. Kece. Oke, lalu yang berikutnya adalah cepet. Nyala cepet banget. Ini kita hitung ya.
Abis ini kita hitung dia recycle time-nya berapa lama gitu. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 5000 sampai 6000. Oh, sorry. Maksudnya adalah 5 sampai 6 detik. Kemarin sih saya udah sempat tes ya, sebenarnya itu sekitar 5 detik kan teman-teman. Dia lebih cepat daripada si apa namanya? point and shoot yang lain gitu yang saya punya, yang kemarin saya udah review. Rata-rata kan mereka sekitar di 10 detik ya. Ini cuma 5 detik. Cepet banget. Lupa. Oh. Nah, dia apa namanya si shutter buttonnya ini teman-teman. Empuk banget gitu. Nggak yang kayak yang plastik banget yang cek. Ya, beda lah kalau teman-teman punya kamera point and shoot yang di bawah 500 ribuan, mungkin yang 200 ribu, 300 ribu, atau yang mungkin 100 ribuan gitu ya, kamera Akica atau ya masih ya Fuji MDL dan lain sebagainya, itu kan kayak plastik banget ya. Nah ini beda tuh, ini empuk banget, terus dia ini nyala tuh, kalau misalkan kita pencet dia nyala, kalau misalkan ini nyala nggak? Nyala, kita pencet. Nah, lalu yang berikutnya, viewfindernya ini lebar banget, bro. Lo lihat, ini lebar banget, viewfindernya luas banget, enak. Pokoknya saya happy banget sih. Paling ya, oh ya, ini nih, yang satu lagi yang unik nih. Dia bikin ini nih, yang buat gantungin strapnya. Ini satu sebelah kanan itu di depan, yang sebelah kiri itu di belakang. Jadi saat kalian masukin strap dan akhirnya tuh jadinya begini kan. Nah, jadi ini nggak bikin si kameranya ini gampang muter-muter gitu loh. Pinter banget sih yang bikin ini sih. Oke, paling ya itu aja sih teman-teman yang mau saya share. Ini kamera si Yashica MF2 Super DX. Jadi kalau misalnya teman-teman di marketplace atau misalkan di Instagram ada seller lihat yang jual ini tipe ini, terus kondisi masih oke, flashnya masih nyala, pokoknya masih mulus, masih fungsional habis, udah beli aja. Saya saranin beli aja, mending nyesel tapi beli atau punya daripada nyesel tapi nggak punya gitu. Ini ya ini sih preference ya. Kalau saya sih suka banget sama si MF2 Super ini gitu ya. Jadi itu aja mungkin teman-teman video kita hari ini. Jadi sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Nanti saya akan, kalau ada kesempatan lain, saya akan coba bahas ini lebih detail lagi dan kita compare dengan beberapa point and shot lainnya. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya and thank you for watching.